Shalom, selamat siang semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, baik semua. Yang di Zoom, udah ada 1.000 orang mungkin? Ya, yang di Zoom apa kabar? Mungkin bisa melambaikan tangannya. Nah, salam dari kita yang ada di di Raja Wali Place lantai 5. Hari ini kita mau bersuka cita bersama, kita mau bersyukur pada Tuhan karena kita punya Tuhan yang selalu mencintai kita, memelihara kita, dan Tuhan Yesus itu baik untuk kita dan semua. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, gimana teman-teman? Tuhan Yesus baik gak buat teman-teman? Baik. Pernah gak Tuhan Yesus tidak baik? Mungkin kita merasa Tuhan Yesus tidak baik, tapi menurut Tuhan bahwa rencana Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Kita mau nyatakan sorak-sorai bagi Tuhan karena kita percaya bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena berkat dan penyertaan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur kita dapat melihat pertolongan dan mujizat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita dapat terus mengiring Tuhan seumur hidup kita, karena Tuhanlah kekuatan dan perlindungan dalam jiwa kita. Kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama
bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Kami membuka hati kami untuk Tuhan mengajar kami dan membentuk kami kembali, sehingga kami akan menjadi Tuhan bejana yang Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kami ditempatkan dimanapun kami berada Tuhan, di perusahaan di mana-mana anak-Mu bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus-menerus akan memuliakan Engkau Tuhan, dan hati-Mu disenangkan dengan kehidupan kami. Mari ya Tuhan bicara buat kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Tuhan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, baik saudara yang di rumah melalui Zoom atau juga di kantor melalui Zoom, dan juga kita ada di tempat ini. Dan hari ini saya mau berterima kasih untuk setiap pengurus PD Raja Wali yang sudah mengundang saya, dan juga berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan di mana dari JPM juga bisa memberitakan kabar sukacita. Saya perkenalkan, nama saya Johanna Yosepa. Beberapa waktu yang lalu memang saya bekerja sebelum jadi hamba Tuhan 2003. Saya baru full time untuk jadi hamba Tuhan. Saya tadinya beberapa kali saya kerja di freight forwarding, lalu kemudian saya di kimia, lalu kemudian saya terakhir di OCL, Orient Overseas Container Line, yaitu shipping company, bagian transshipment, lalu bagian siapin container, bagian customer service, lalu kemudian terakhir saya jadi marketing, saudara. Setelah itu Tuhan ingetin panggilannya buat saya, dan akhirnya saya jadi full time bersama dengan suami saya. Ya, saudara, itu adalah kehidupan saya, dan tidak ada artinya kalau kita tidak melihat bagaimana firman Tuhan benar-benar akan memberkati kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang excellent, yang memiliki pribadi yang bagus sekali, yaitu bernama Ribka, saudara. Kita akan lihat ketika kalau saudara lihat sebelum kita membahas tentang Ribka, ternyata Ribka ini adalah pilihan di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi seorang, yaitu teman hidup buat Ishak. Siapakah Ishak? Ishak adalah anak daripada Abraham yang sudah bertahun-tahun, dia sudah tua, baru dia memiliki anak yang bernama Ishak, saudara ya. Nah, kita mau melihat mungkin juga bisa menjadi, yaitu syarat-syarat buat saudara yang masih jomblo pengen punya teman hidup gitu kan saudara ya. Saya nggak tahu di sini ya berapa banyak di antara saudara yang masih atau mungkin juga jadi calon mantu gitu ya saudara ya kan. Nah, kita atau juga ini menjadi pribadi di mana seorang pekerja buat di kantor kita. Kalau seorang saudara adalah seorang human resource department, lalu kemudian aku ingin cari pribadi yang seperti yaitu Ribka ini ya. Kita akan baca yaitu ketika Eliezer, yaitu orang kepercayaan Abraham, untuk disuruh mencari teman hidup buat Ishak, maka Eliezer pergi dan dia mempersiapkan yaitu barang-barang yang diperlukan. John juga 10 unta bersama dengan dia, dan kekayaan Abraham begitu sangat kaya saudara ya. Dan kita akan baca dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 22. Tapi saya akan lompat ayat yang 16 aja ya saudara ya. Ayat yang 16 sampai ke 22 ya. Saudara, kita akan melihat di mana Eliezer dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mempertemukan seorang gadis yang cantik, dan bahkan bukan hanya cantik secara performance mukanya saja, tapi juga cantik hatinya. Amin saudara. Lihat teman kiri kananmu, bilang jangan cuma cantik di muka, amin saudara, tapi juga cantik di hatinya, inner beauty-nya saudara ya. Saya yakin dan percaya cowok-cowok di sini pasti mencari istri yang inner beauty, betul kan saudara ya? Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, wajah saudara itu semakin tua, semakin berumur, pasti ujung-ujungnya peot, bener nggak saudara ya? Tua gitu. Mau ditarik ke sini, tarik ke sana, pergi ke dokter saudara. Tapi satu hal, kalau engkau punya karakter, hati, itu inner beauty, sesuatu yang di dalammu itu begitu cantik, itu akan memberkati suami atau istri kita, bahkan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Amin saudara. Nah, kita akan baca bersama-sama Kejadian 24 ayat 16, saya baca 16, saudara baca ayat 17, 18, 19, kita gantian ya. Kejadian pasal 24 ayat 16 sampai 22, saya baca lebih dahulu. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian
Jawabnya, minumlah Tuhan, maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Berkata ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Bersama-sama ya. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Nah, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Ribka sehingga menjadi orang pilihan, dan Tuhan juga mau memilih kita menjadi pribadi yang excellent, baik kita di kantor kita menjadi orang pilihan di kantor kita, menjadi orang pilihan di dalam lingkungan kita. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu Tuhan mau bilang, jadilah pribadi yang rajin. Amin saudara. Bilang kepada teman kiri kananmu, belakangmu juga bilang, rajin bro, sis. Amin saudara. Rajin saudara. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Kenapa saya katakan Ribka adalah pribadi yang rajin saudara. Kalau kita lihat saudara, bahwa ternyata dia, kerajinan yang ditunjukkan oleh Ribka, dia mau memberikan minum buat Eliezer. Saudara, ketika Eliezer bertanya kepada dia, yaitu, bolehkah kau minta minum? Lalu kemudian dia bilang, minumlah Tuhan, maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Kalau orang mungkin dia pikir, dia malas saudara, saya yakin dan percaya, Ribka gak bilang silakan Tuhan, tapi dia bilang apa? Ih siapa lu, gua gak kenal lu. Sama seperti seorang wanita di Samaria ketika Yesus datang ke sumur Samaria, ke sumur situ, lalu kemudian Yesus minta air, lalu kemudian Tuhan, kamu kan orang apa ya, Yahudi, saya orang Samaria, nggak patut untuk minta kepada orang Samaria, betul saudara ya? Ini Ribka menunjukkan kerajinannya, dia mau yaitu memberikan itu minum kepada Eliezer. Saudara, Tuhan mau juga kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang rajin, amin. Ketika kita tahu datang kantor harus jam 8, maka jangan datang jam 8:30, amin saudara. Amin. Sehingga kalau kadang-kadang kita lebih senang datang lebih lambat, pulang lebih cepat. Betul kah saudara? Sehingga gaji mau lebih gede gitu kan saudara ya. Tapi hari ini kita mau jadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang rajin. Yang kau tahu bahwa kau akan melakukan pekerjaanmu dengan sebaik mungkin. Amin saudara. Di rumah pun juga begitu saudara. Saya pernah mendengar salah satu teman saya pergi ke Amerika, lalu kemudian dia nginep di salah satu teman anak muda, lalu kemudian satu keluarga yang masih muda, lalu kemudian dia bilang, tante nggak usah nyuci, karena tante itu habis makan dia mau langsung cuci. Dia bilang, udah taruh di situ aja tante, nanti saya cuci. Tahukah saudara, akhirnya tante itu pikir, oh nih karena ini anak muda gitu saudara, maklum kalau musim dingin itu saudara cuci tangan gitu atau main air itu dingin bisa kaku gitu saudara ya. Karena dia pikir ya udahlah nanti anak muda ini akan cucikan. Tahu nggak saudara, dia pergi ke luar ke tempat kota yang lain dan balik seminggu kemudian ke tempat rumah itu lagi. Tahu saudara, itu piring masih di pojok nggak dicuci-cuci udah seminggu gitu saudara. Tengok teman kiri kananmu, bilang lu nggak gitu kan, amin saudara ya. Enggak, amin saudara ya. Tapi saudara, kita mau menunjukkan kerajinan kita saudara. Ya, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Walaupun mungkin laki-laki mengerjakan pekerjaan seorang perempuan yang mungkin membantu istrinya untuk mencuci piring. Ya janganlah puhau isa, janganlah malu-malu gitu loh. Jangan sungkan-sungkan, tapi kita mau jadi pribadi yang menjadi pribadi yang rajin. Kalau kita tahu istri kita itu begitu lelah, begitu capek bekerja di rumah. Ayo kita juga akan bantu dia. Amin saudara. Lihat kemudian kerajinannya ditunjukkan oleh Ribka memberikan air minum juga kepada unta-untanya. Bukan hanya orang itu Eliezer yang dikasih minum, tapi apa yang dilakukan lagi? Kejadian 24 ayat 19 mengatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Saudara, ini kalau nggak rajin nggak bakal mungkin Ribka mau. Kenapa saya katakan demikian? Saya mempelajari ternyata unta yang dibawa Eliezer ini, itu hambanya Abraham itu, ada berapa saudara? Ada 10 ekor unta. Tahukah saudara berapa banyak
yang diminum oleh unta itu, ternyata satu unta itu dapat minum, yaitu satu doang loh saudara, 200 liter saudara. Air sampai 200 liter. Kalau saudara beli air galon yang isinya 19 liter saudara ya, maka itu kira-kira itu unta bisa minum 10,53 galon saudara. Saudara, bolak-balik dia ambil ke sumur, dia kasih untanya minum terus-terusan gitu saudara. Saudara, kalau menurut saya, saudara lihat 10 unta kali 200 liter, artinya 2000 liter yang harus disiapkan oleh si Ribka saudara. Kalau saudara kira-kira disuruh begitu bagaimana saudara? Ngapain lagi, gua gak kenal, ini unta juga bukan unta gua gitu kan saudara ya. Tapi ternyata dia going to the extra mile. Dia melakukan lebih daripada yang diminta. Ketika engkau bekerja, mari kita akan menjadi pribadi-pribadi, yaitu anak-anak Tuhan yang bekerja lebih daripada yang diminta oleh perusahaan. Sehingga orang atasanmu akan bilang, wow, aku tidak sia-sia mempercayakan orang ini. Karena dia menunjukkan kerajinan yang luar biasa. Dan gak heran kalau Tuhan mengangkat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Mari kita koreksi hidup kita. Kalau selama kita malas, udahlah bu, gaji gak seberapa, apalagi saya dengar nih UMR ini naiknya gak akan lebih dari 200.000, ngapain kita capek-capek? Saudara, ketahuilah saudara, bahwa kesejahteraan atau kebaikan perusahaan di mana kita bekerja, itu juga akan membuat kita sejahtera. Amin. Jangan pikirkan gajinya, jangan pikirkan rewardnya, jangan pikirkan kenaikan pangkatnya. Ketika engkau setia, Tuhan sendiri akan memberkati engkau. Manusia mungkin gak bisa memberikan yaitu berkat buat saudara. Tapi kalau Tuhan yang memperhatikan, dia mampu menaikkan di hidup saudara dengan caranya yang gak kita mengerti. Saya pernah ngalamin demikian. Ketika saya bekerja dalam salah satu perusahaan, wah gaji saya kayaknya gak seberapa. Setia hari Minggu karena saya transhipment, kadang-kadang kan saya harus masuk saudara. Karena kalau misal kontainer itu mau dideklar ke Singapura, itu hari Sabtu berangkat atau hari Jumat malam berangkat, hari Minggu pagi itu udah nyampe atau Minggu sore itu nyampe. Kalau misalnya itu kontainer didiemin begitu aja berantakan, itu bisa akan ada banyak biaya. Pindahin ke Australia, pindah ke Amerika, pindah kemana saudara. Hari Minggu saya harus masuk saudara. Lalu kemudian kenyataan kayaknya perusahaan nggak terlalu ini saudara. Tapi ternyata ketika satu kali perusahaan saya memberikan dari Hong Kong itu memberikan yaitu bos yang lain. Lalu dia bilang, kok kamu orangnya rajin tapi gajinya sekian. Tahu gak saudara? Dia bisa menaikkan gaji saya sendiri. Lihat, kalau kita cari berkat dari manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau Tuhan yang memberkati engkau, maka kau tidak akan pernah kecewa. Amin. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, engkau pasti diberkati Tuhan. Dan jadi rajin. Amin saudara. Lihat saudara, 10 unta kali 200 liter, yaitu artinya kalau kita galon itu 105 galon saudara ya. Begitu banyak saudara ya, 105. Saudara kebayang gak saudara? Pak Riki bawa air galon saudara. Ngedorong aja kita kesel gitu ya saudara. Apalagi ini, kalau unta itu kenapa bisa begitu saudara, unta bisa begitu banyak minum bisa 200 liter, ternyata unta itu bisa tahan 4-5 bulan tanpa makanan. Unta bisa berjalan selama berminggu-minggu tanpa air karena dia punya yaitu tempat untuk ini saudara ya, untuk penyimpanan airnya saudara. Nah saudara, jika Ribka menimba dengan ember yang 5 liter ya saudara ya, maka 2000 liter dibagi 5 liter, maka dia harus 400 kali turunin itu timbanya itu saudara ke dalam sumur, lalu tarik lagi, masukin lagi, tarik lagi. Kira-kira saudara bisa orang bilang besepit gue nih, betul gak saudara? Saudara pasti bilang pegel nih gue, capek nih. Tapi yang hebat dan luar biasa, dia menunjukkan kerajinan. Dan hari ini Tuhan mau bilang, ayo, apa yang kita lakukan jangan cari yaitu berkat dari manusia, tapi lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, sehingga engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Saudara kemudian ya, kita mau melihat lagi saudara ya. Oh saya nggak cerita tentang Rut ya saudara ya. Firman Tuhan mengatakan Amsal 10 ayat 4, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara mau kaya? Rajin bilang sama teman kiri kanan, plototin bilang, lu mesti rajin. Ternyata firman Tuhan juga mengatakan,
Amsal 12 ayat 27, yuk kita baca. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dan bahkan Amsal 13 ayat 4 kita baca yuk, 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dalam terjemahan firman Allah yang sehidup mengatakan, orang malas menginginkan banyak, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tetapi memperoleh sedikit. Tetapi orang rajin menikmati kemakmuran. Saudara, engkau mau makmur? Ayo jadi pribadi yang rajin. Amin saudara. Sekali lagi bilang kepada dirimu sendiri, saya mau rajin. Amin ya saudara ya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari, yaitu pribadi yang excellent ini, yaitu yang kedua, Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah pribadi yang ramah. Ramah ini bukan rajin menjamah, bukan saudara ya. Kalau pacaran ramah, enggak saudara. Tapi benar-benar ramah gitu saudara ya. Sama orang, ketemu orang yaitu bisa selalu bilang selamat pagi, selamat siang, amin saudara. Saya ngajarin anak saya dari kecil, saya kalau ketemu tante bilang selamat pagi atau shalom tante gitu saudara. Saudara kalau ketemu teman, misalnya engkau mau datang, pacarmu datang ke rumahmu, lalu kemudian ketemu bapak emakmu, lalu kemudian cuek aja, diem aja, kapek istilahnya kalau orang Jakarta tuh, diem aja, kira-kira bagaimana saudara? Lu nggak bilang lo sama emak gue, selamat sore kak, om, apa kabar? Walaupun bilang basa-basi nggak apa-apa lah gitu saudara. Tapi seenggaknya orang tua kita tahu, ketika disapa dia akan senang, betul kan saudara ya? Ramah saudara. Nah ketika kalau kita lihat, ketika Eliezer bilang, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu, maka dia bilang, minumlah Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, yaitu firman Allah yang menghidup, mengatakan, silakan minum pak, katanya. Jadi dia begitu ramah, saudara. Dia nggak judes, saudara. Amin. Kalau kita suka judes sama orang, cuek sama orang, ayo berubah. Kenapa saudara? Tuhan mau keramahan yang ditunjukkan oleh Ribka itu, dia mau mengulurkan tangannya dan dia juga bukan hanya itu, dia juga manis tutur katanya. Silakan minum, Pak, gitu loh. Saudara, ternyata firman Tuhan mengatakan Amsal 16 ayat 24 mengatakan perkataan yang ramah adalah seperti madu enak dan menyehatkan. Dan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ketika saudara belanja misalnya misalnya nasi uduk di tempat satu warung. Ketika lalu kemudian saudara bilang, Bu, tambahin dong banyakin sambelnya, saya suka banget sambel gitu kan saudara. Lalu kemudian ibu itu bilang begini, sambel banyak-banyak, nggak tahu sekarang ini cepet ceng 100.000 tahu. Kira-kira saudara bagaimana? Di ibu itu judes banget, betul nggak saudara ya? Saya pernah loh sama suami saya pergi ke Surabaya waktu camp, lalu kemudian kami belanja, beli gelas plastik karena untuk sikat gigi dan macam-macam gitu saudara ya. Lalu kemudian kita tanya, boleh kurang nggak? Nggak bisa, itu udah harga pas gitu kan saudara. Langsung kita nggak jadi beli, kita ke tempat yang lain. Lalu kemudian dia jawabannya bukan bilang, Pak, Bu bisa nggak kurang? Dia cuma bilang, wah udah harganya udah begini, jadi nggak bisa kurang Pak, Bu. Saudara lebih ramah. Kita beli barang pasti di tempat yang lebih ramah, betul gak saudara? Kalau saudara mereferensikan teman yang kau tahu itu judes, jutek gitu saudara, engkau gak akan referensiin itu saudara. Betul saudara? Engkau punya pembantu, tetangga, lalu kemudian tanya, kamu ada kenal mbak gak? Wah saudara, kalau engkau tahu mbaknya itu judes, engkau gak akan referensiin, betul? Ketika engkau bekerja, lalu kemudian engkau menjadi pribadi yang ramah, kita kan nggak tahu nih kita nih akan bekerja di sini terus menerus apa enggak. Karena saya pernah bekerja di salah satu perusahaan asing yaitu Buyers Consolidator, jadi sekretaris country manager. Lalu kemudian setiap sales marketing datang selalu ngobrol sama saya biasa. Kalau sekretaris pasti dideketin karena mau ketemu dengan bosnya gitu kan saudara ya. Lalu kemudian ya oke, saya ngomong biasa-biasa aja. Pernah juga saya dikasih karena saya suka order barang lalu kemudian dikasih amplop, saya bilang Pak saya nggak mau amplop ini Pak, tapi Bapak yang penting kerja aja bagus sesuai dengan orderan kami baik, maka saya akan tetap tempatkan order kepada Bapak gitu saudara ya. Nah karena saya begitu ramah, lalu kemudian rupa-rupanya ada salah satu marketing dia bilang, kamu betah kerja di sini, ngobrol-ngobrol, ini satu kali dia tanya, di perusahaan saya butuh kerjaan di sini. Dulu kantor saya itu di Tanjung Priok pintu berapa gitu, pokoknya itu orang bilang itu jin buang anak gitu saudara. Itu suka banjir gitu loh saudara, udah gitu bau apek gitu loh saudara, karena saking baunya gitu loh saudara. Sekarang udah berubah saudara
saudara ya. Nah akhirnya saya bilang, ini gue pergi pagi pulang sore nggak ketemu siapa-siapa, kapan mau menikah gitu kan saudara ya. Karena itu kantornya terisolasi, cuma berteman dengan kontainer-kontainer gitu ya saudara ya. Lalu kemudian karena marketing itu datang ngobrol-ngobrol, lalu kemudian ketika saya mau berhenti saudara, bos saya tahan, lalu kemudian orang itu tanya, Han kamu benar-benar berhenti? Iya, terusnya saya ngelamar. Gara-gara apa saudara? Cuman gara-gara ngobrol-ngobrol, ramah, akhirnya dia referensiin ke atasannya. Saudara, lihat saudara. Enggak rugi kok kita menjadi orang-orang yang ramah. Amin. Jadi bilang sekali lagi kepada teman kiri kananmu, jadilah orang yang ramah. Amin. Engkau tidak akan rugi. Kenapa saudara? Lihat firman Tuhan katakan begini saudara, Efesus 4 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita menjadi orang yang ramah, kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan bahkan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Saya di gereja saya waktu saya menjadi remaja, ada satu wanita yang broken home. Lalu kemudian ketika dia broken home saudara, kemudian saya sambut dia, saya juga nggak tahu orang baru, saya cuma tanya, hai nama kamu siapa? Nama saya Paucen. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, lalu kemudian yuk sini duduk dekat saya. Dia satu kali setelah dia menjadi orang aktivis dan cinta Tuhan saudara, dia bilang, Ci tahu gak kenapa saya bisa betah di gereja ini? Karena pertama-tama Cici yang memperkenalkan Yesus, yaitu melalui kehidupan saya menjadi ramah. Yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang ramah dalam hidup ini. Sehingga hidup orang lain diberkati dan hidup kita pun akan diberkati oleh orang lain. Amin saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Oke, ini Pak boleh tolong nggak bisa ya? Diturun, oke. Bahkan kita mau menyelesaikan pekerjaan kita sehingga Tuhan akan memberikan reward sendiri. Ribka gak pernah berpikir loh orang ini bisa kasih sampai emas 114 juta. Hari ini saya gak tahu berapa banyak di antara saudara selalu mungkin hitung-hitungan dengan dirimu. Hitung-hitungan ketika engkau bekerja di rumah. Hitung-hitungan bekerja di kantor. Hari ini engkau akan bilang, Tuhan, aku akan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga hidupku akan jadi berkat buat namamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti, Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat, selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti, Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Sementara kita memejamkan mata kita, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang excellent di mata Tuhan? Kalau selama ini kita suka hitung-hitungan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita, baik itu di kantor ataupun di rumah, kita selalu berpikir, kenapa dia kok kerjaannya lebih enak, gajinya lebih besar. Tapi hari ini engkau mau bilang, Tuhan, aku mau melakukan apa yang kau percayakan dalam hidupku dengan sepenuh hati. Dan aku mau menjadi pribadi yang ramah kepada banyak orang. Kata-kataku akan menjadi kata-kata yang penuh berkat buat orang lain. Bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, yang membuat orang lain kecewa. Tapi aku menjadi pribadi
yang menjadi berkat buat banyak orang. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sudah menyimpan kepahitan begitu banyak, sehingga aliran-aliran dalam hatimu yaitu hati yang pahit, tapi hari ini kau mau bilang, tolong saya Tuhan, kasih-Mu membalut luka di hati saya, sehingga setiap ucapan saya menjadi ucapan berkat buat orang lain. Ucapan yang membangunkan orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Kalau engkau mau bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya, taruh tangan kirimu di dadamu. Kalau selama ini engkau males, hitung-hitungan dengan pekerjaan, dengan apa yang kau kerjakan, hari ini engkau mau bilang, Tuhan saya mau berubah, saya menjadi pribadi yang rajin. Dan bahkan engkau mau bilang, Tuhan kalau selama ini saya selalu nunda-nunda pekerjaan saya, tolong saya, untuk saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, membuat prioritas yang benar, sehingga hidup saya akan diberkati Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu dan kau mau bilang, Tuhan, ubah kehidupan saya, sehingga saya menjadi pribadi yang excellent. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau kenal setiap pergumulan mereka dengan pribadi mereka masing-masing. Kau tolong mereka Tuhan, sehingga mereka terus-menerus akan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga mereka akan terus-menerus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dengan perkataan mereka. Setiap perkataan mereka menjadi perkataan berkat, perkataan mereka membangkitkan semangat orang lain. Dan bahkan mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan mencapai hal-hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap pergumulan pribadi mereka, sehingga mereka terus-menerus akan menjadi orang-orang yang memiliki inner beauty dalam kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan akan membuat mereka terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi orang-orang yang ahli, yang menjadi orang yang kompeten di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya serahkan pada pimpin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak benar lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas firman-Nya Ibu Johana. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memberkati, menjadi berkat bagi orang lain dan semakin diberkati. Amin. Untuk pengumuman minggu depan tetap kebaktian jam 12 tanggal 1 Desember dan akan dilayani oleh Pendeta Selno Padang. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertulis di layar atau dapat memberikan di kotak persembahan di belakang. Mengingatkan kembali untuk acara Natal, kita Natal PDRG tanggal 15 Desember jamnya sama. Dimohon kehadirannya supaya kita dapat bersukacita bersama. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Ibu Pendeta Johana, juga Bung Musisi, Bang Jimmy, terima kasih. Untuk multimedia, Bung Rikinyo, ditemani oleh Angelita. Dan juga untuk singer, Bapak Wahyu dan Ibu Lydia, terima kasih atas pelayanannya. Kita mau berdoa syafaat. Teman-teman dan rekan-rekan silahkan bangkit berdiri, kita mau pujikan referen dari Bejanamu. Ringmu mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
perdanamu untuk kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, kami bersatu hati berdoa, biarlah Tuhan Kau akan memberkati apa yang dikerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, pemimpin seluruh anak-anak Tuhan di mana anak Tuhan bekerja. Setiap jajaran manajemen staff sampai ke bawah, beri mereka Tuhan persatuan, kesatuan, dan bahkan mereka boleh saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, tapi mereka boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan juga akan menolong buat jemaat Tuhan yang bekerja di luar Raja Wali Group. Engkau akan memberkati pekerjaan mereka dan usaha mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan akan membuat mereka mencapai terobosan-terobosan dalam hal-hal yang tidak kami mengerti, karena Tuhan menurunkan hikmah dan akal budi ke atas hidup mereka. Tuhan akan memberkati juga Tuhan untuk proses pemasaran daripada yaitu hotel dan residen daripada Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan akan memberkati, Kau akan mengirimkan pembeli dan juga Tuhan akan memberikan ide-ide yang cemerlang Tuhan, sehingga ada banyak menarik customer untuk membelinya Tuhan. Tuhan juga akan menolong buat persekutuan doa Raja Wali Group di sini Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, setiap pengurus memberikan Tuhan satu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup mereka terus menerus menjadi berkat, dan juga setiap jemaat akan mempromosikan bagi teman-teman yang lain, sehingga ada banyak orang-orang Tuhan diberkati, dimenangkan, dan mereka boleh dipulihkan Tuhan, karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Pilpres Tuhan, yang akan diadakan Tuhan, pesta demokrasi tahun depan Tuhan. Kalau hari-hari ini begitu banyak Tuhan promosi ataupun mereka berkampanye Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa damai sejahtera Tuhan, shalom itu turun atas Indonesia. Khusus kami berdoa buat di Jakarta Tuhan, biarlah Engkau akan menolong Tuhan, segala sesuatunya Tuhan berjalan dengan aman, berjalan dengan baik. Kau tolong juga Tuhan dengan keadaan dunia Tuhan. Kalau ada beberapa orang atau mungkin kelompok-kelompok yang mungkin menyerukan sesuatu yang melakukan hal-hal anarkis Tuhan, Engkau tolong Tuhan, beri mereka Tuhan damai sejahtera, beri Tuhan mereka Tuhan sukacitamu Tuhan, sehingga mereka tidak akan melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang menghasut untuk melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar di Indonesia ini, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau akan menolong buat Pak Presiden kami, Pak Jokowi, untuk setiap menteri, untuk setiap aparatur negara. Engkau menolong mereka sehingga Tuhan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan aman. Biarlah Tuhan malaikat-malaikatmu sendiri Tuhan akan turun untuk membantu keamanan buat di negeri kami Indonesia ini, sehingga negeri kami Indonesia diluputkan dari segala malapetaka, dari segala hal yang tidak baik, dari segala hal yang tidak benar. Kami berdoa Tuhan untuk kedamaian sejahtera daripada Israel maupun Palestina maupun Ukraina dan juga Rusia Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan sehingga segala sesuatunya boleh kembali damai. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan melanda hati mereka, melanda pikiran mereka, sehingga mereka juga boleh mencintai kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami pulang, kami kembali ke bekerja Tuhan, Engkau akan menyertai kami sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Tuhan bersama dengan hikmat dan akal budi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kembalilah engkau ke tempatmu, jangan takut untuk hadapi hari esok, tapi jadilah engkau garam dan terang dimanapun engkau ada, sehingga banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ketahuilah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Silakan duduk, saat teduh untuk kita semua. Ya, kebaktian hari ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya semua, juga yang di Zoom. Sampai kita bertemu lagi minggu depan. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu. Yang ada di ruangan boleh maju ke depan. Yang di Zoom bisa dibuka kameranya.